Namanya adalah rumah lawan COVID, jadi pindah rumah sebetulnya. Betul. Jadi di rumah lawan COVID Tangerang 1 ada mesin cuci, ada setrikaan, ya, ada terutama wifi, ya, televisi. Kita tidak menyangka ya, ini tempat wisata kalau saya lihat pada. Tapi ternyata ini untuk perawatan pasien COVID-19 dan disediakan seperti orang pindah rumah. Ada mesin cuci, ada wifi, bahkan ada peralatan-peralatan rumah tangga yang lain, Pak Dokter. Setuju. Ini kan saya memposisikan saya takut menularkan pada orang lain, bukan terbalik, Pak. Bukan saya tidak tertularkan, beda itu. Saya membuat mindset saya, mari bawa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu dalam rangka saya menganggap saya OTG. Oh, jadi mindsetnya seperti itu, Dok? Iya. Nah, Penjualan buku ini ada sebagian nanti kita donasikan untuk alumni Rumah Lawan COVID. Karena di Tangsel ini ada alumni. wow, ada alumni rumah lawan Iya. COVID di Tangsel. Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, sobat, sedulur, dan guys. Bertemu lagi nih bersama saya, Mas Blangkon Ferdi Setiawan. Anda tidak bosan? Saya buka dulu nih. Nah, para konco, Anda lihat nih sekarang. Saya berada di tempat alam. Kalau Anda menyangka ini tempat wisata, Anda salah. Ini adalah rumah lawan COVID tahap kedua di Tangerang Selatan. Tempatnya memang sengaja dibuat seperti glamping, glamour camping yang akhir-akhir ini marak di sejumlah tempat wisata di Indonesia. Kita akan ngobrol nih dengan otak di balik The Glamour Camping Rumah Lawan COVID tahap kedua ini, Dr. Suhara Manulang. Kita akan mengais inspirasi dari beliau dan juga kita akan mengulik apa sebenarnya latar belakang dari pembuatan buku yang beliau sekarang sudah ciptakan, yaitu buku COVID-19 Tidak Sebercanda Itu. Penasaran? Langsung aja kita masuk. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore. Apa kabar, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, para konco, di samping kiri saya ini adalah Dr. Suhara Manulang. Beliau adalah grand design dari rumah lawan COVID ini. Pak Dokter, apa kabar? Sehat? Sehat. Ini karena kita udah jaga jarak, Pak Dokter, ya. Jadi kita Iya. buka masker ya, Bapak. Iya. Pak Dokter, pertama kali yang ingin saya tanyakan, Pak Dokter, menghadapi pasien COVID-19 masyarakat Indonesia khususnya Tangerang Selatan ini, capek nggak sih, Pak Dokter? Iya, saya sebagai manusia ya capek juga ya. Cuman ya kalau panggilan kan ya harus kita lakukan lah, sebagai satu penugasan panggilan kemanusiaan. Itu aja prinsipnya sih. Jadi ya kami percaya kita harus sama-sama melampaui ya masa-masa pandemi ini. Nah, akhirnya sekarang nih Pak Dokter, saya lihat tadi masuk sini adalah konsep alam nih Pak Dokter. Iya. Konsep alam yang diciptakan glamour camping atau glamping. Apa sih ide dari konsep ini sebenarnya? Dan ini berbeda nih dengan daerah-daerah lain Pak Dokter. Iya, jadi ya kami sedang ada di zona 2 Rumah Lawan COVID-19 Tangerang Selatan, di mana zona 2 ini konsep waktu itu Ibu Airin sebagai wali kota adalah konsep berlibur. Nah, perlu saya jelaskan bahwa COVID ini kan tidak hanya kegawat daruratan medis saja. Diawali sebenarnya kedaruratan sosial. Karena kita ketakutan, paranoid, ya sampai penolakan, diusir, di lockdown lah rumah dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke kegawat daruratan psikologis, psikis. Nah, inilah yang masuk ke kedaruratan medis sebetulnya. Nah, jadi 8 bulan, 9 bulan zona 1 Rumah Lawan COVID sudah menampung 2.000 orang dan kami belajar di situ. Ternyata pendekatannya adalah pendekatan psikis. Mereka stres ya dan lain sebagainya, maka Ibu Ali mencetuskanlah karantina berlibur. Nah, berlibur ini ya kita terjemahkan lah ya dengan konsep tenda glamping seperti itu.
Jadi sebenarnya para konco nih, ternyata COVID itu kebanyakan lebih ke psikis ya Pak Dokter ya? Ya, Itu. Jadi memang ada COVID itu benar-benar ada, dan nyatanya memang kadang mempengaruhi orang itu menjadi lemah karena psikisnya Pak Dokter ya? setuju. Nah, akhirnya terbentuklah rumah lawan COVID seperti ini. Ini ada berapa tenda di sini Pak Dokter sambil kita lihat? Jadi zona 2 ini dikembangkan tambah lagi 150 tempat tidur. Zona 1 kan 150 tempat tidur, jadi keseluruhan rumah lawan COVID berjumlah jadi 300 tempat tidur. Nah, zona 2 ini 150 tempat tidur, di mana dibagi 4 klaster. Jadi setiap klaster sebagaimana ada pohon-pohon di lingkungannya. Nah, ini kita sedang berdiri di klaster Palem. Klaster Palem, makanya ada pohon palem. Sengaja Pak Dokter ya? Ya, kemudian ada bougainville, cemara dan sebagainya. Nah, jadi setiap klaster ada 4 tenda. Nah, satu tenda ini ada 10 tempat tidur. Dan di situ dilengkapi dengan kebutuhan pribadi. Tetap privasi kita jaga. Wow. Jadi zona 1 awalnya Ibu Wali Kota waktu itu Bu Airin menyampaikan bahwa namanya adalah rumah lawan COVID. Jadi pindah rumah sebetulnya. Betul. Jadi di rumah lawan COVID Tangerang 1 ada mesin cuci, ada setrikaan, ya, ada terutama wifi, ya, televisi. Para konco, inilah yang berbeda dengan tempat lain. Kita tidak menyangka ya, ini tempat wisata kalau saya lihat. Tapi ternyata ini untuk perawatan pasien COVID-19 dan disediakan seperti orang pindah rumah. Ada mesin cuci, ada wifi, bahkan ada peralatan-peralatan rumah tangga yang lain Pak Dokter. Setuju. Memang sengaja dibuat itu tadi konsepnya, psikisnya biar kembali seperti orang di rumah Pak Dokter. Itu air dispenser juga, mau ngopi, mau ngeteh, gitu. Kecuali pesan bakso nggak boleh. Tuh, para konco. Jadi kita harus tahu Pak Dokter, sebenarnya penanganan COVID-19 di Tangerang Selatan ini sejauh ini seperti apa sih Pak Dokter? Ya, jadi kan ya kita sadar ya, kita mengakui bahwa dunia kesehatan ya tergagap-gagap. Pak, ini tamu tidak diundang ini kan, dunia juga ya. Jadi kemudian informasi awal, dan karena ini sesuatu yang baru kan, kita juga cara penularannya bagaimana, penanganan obatnya belum ada, obatnya hanya satu, antibodi. Supaya jangan stres bagaimana, itu kan sebetulnya. Nah, jadi kita berproses. Nah, kemudian ya tetap waktu itu Ibu Airin sebagai Ibu Wali Kota menangani dari hulu ke hilir lah istilahnya. Hulu itu bagaimana gugus tugas dulu, nah sekarang jadi satuan tugas. Kemudian secara pusat ada PSBB, apa kan itu kan untuk bisa ya kita kan tidak menganut lockdown ya tetap keseimbangan ekonomi dan kesehatan kan itu pemerintah ya kalau tidak ada saya seperti itu Pak ya, pendapatannya gimana juga kan kita sama kami juga kalau di sini menangani rumah lawan COVID juga kalau nggak ada biaya untuk beli obatnya, psikisnya bisa anjlok lagi. Anjlok lagi. Jadi kita juga ikut stres juga kan. Nah, ini yang ya itu bagiannya sudah ada masing-masing ya, satuan tugasnya bagaimana. Ya, Dinas Kesehatan sebagai leader secara OPD ya, organisasi perangkat daerahnya, dan kami kan salah satu bagian dalam tidak dihilir sebetulnya rumah lawan COVID itu di tengah sebetulnya kan. Hulunya adalah Satgas ya, dari mulai wali kota, kemudian sampai kecamatan, lurah, RT, RW kan itu. Iya, betul. Nah, kami itu di tengahnya. Jadi prinsipnya bahwa setiap ada yang konfirmasi positif kan secepatnya dipisahkan dari yang sehat kan. Supaya dia jangan menularkan lagi, terutama menularkan yang beresiko. Betul. Kan itu kan, apa saja ibu usia lanjut, ibu hamil, bayi, balita, dan punya komorbid penyakit penyerta. Nah, yang kedua tidak kalah pentingnya, yang konfirmasi positif pun dipantau dan diawasi supaya jangan sampai perburukan, dan kalau perburukan mendapat satu tempat pelayanan yang memadai. Prinsipnya itu. Oh, tuh para konco. Jadi ada kesimpulan nih. Kesimpulannya COVID itu benar-benar ada para konco. Jangan dibuat bercanda. Itu seperti bukunya Pak Dokter nih. Pak Dokter ada buku tentang COVID yang diciptakan oleh Pak Dokter. Sebenarnya apa sih Pak Dokter misi dari pembuatan buku ini Pak Dokter? Iya, ini COVID-19 tak bercanda itu. Jadi ya kami 24 jam ya, 24 jam mengawasi, menjaga, dan kemudian mengkomunikasikan berbagai permasalahan di lingkungan. Betul. Tapi dampak sosial kan. Betul. Ada yang diusir tetangga, ditolak lah. Itu real Pak Dokter. Real, ada punya tokonya, warung kecilnya di lockdown, banyak. Nah, kami kan dengan satuan tugas, dengan Dinas Kesehatan, dengan Ibu Wali, Pak Wagi, Porkopinda kan gitu kan.
kami tetap menjaga itu dari hulu ke hilir, bagaimana kita menjaga tadi keseimbangan ekonomi, kesehatan. Tapi kok masyarakat masih menganggap itu tidak ada COVID itu. Ya istilah kami kok masih kayak candaan begitu. Karena kalau udah terkena, apalagi maaf ya ini ya ribuan di rumah lawan COVID ini dan beberapa kejadian ya sampai menularkan ke orang yang kita cintai. Betul. Terutama orang tua. Tidak kalau sudah terkena gitu baru mereka sadar Pak Dokter. Itulah yang makanya ya kami bercerita lah bahwa COVID itu ada dan berbahaya. Ya tujuannya kan supaya tetap membantu pemerintah. COVID ini belum selesai. Mari kita bantu sama-sama. Nah, buku ini sendiri Pak Dokter ini memberikan motivasi Pak Dokter ya kepada masyarakat, kepada petugas medis, pejuang relawan dan sebagainya tentang penanganan COVID-19. Ini tuh real loh para konco. Ini tuh masih ada di Indonesia, di samping kita, di dekat kita, makanya kita harus real. Buku ini menyatakan seperti itu Pak Dokter ya. Ya. Jadi memang ada beberapa keterwakilan ya. Keterwakilan itu artinya bahwa ya saya di dalam ya penulis ya bersyukur ketemu Sarapiba dengan tim fotografer Pak Tirta dan semua. Awalnya kami juga perlu diterbitkan Rotiba gitu, tapi karena memang ini sesuatu pergumulan dan satu cerita, kami tidak masuk di dalam pro kontra ya tentang masalah COVID, tapi ada keterwakilan lah. Saya keterwakilan sebagai yang pengelola, ya diberi amanat sebagai ketua atau koordinator dan udah usia lanjut. Keluarga takut juga ya. Kemudian ada seorang dokter juga mewakili, punya bayi, punya ketakutan juga keluarga semua, ada perawat, ada penunjang kami, baik security, ada OB dan semuanya kan itu. Nah inilah kami bercerita dan ada beberapa kasus-kasus yang terjadi ya. Ada bagaimana asisten rumah tangga tidak bekerja lagi karena tertular COVID, ada yang juga punya warung kecil di lockdown, ada yang punya bayi tidak bisa ketemu dengan bayinya dan sebagainya. Ini hanya sebagian dari cerita yang ya kalau besar banyaknya Dokter. Kalau cerita ini satu luar biasa. Nah ini ada, makanya tidak bercanda COVID itu. Tuh para konco, COVID jangan dibercandain bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya ojo diguyoni. COVID itu benar-benar ada para konco. Buktinya ini bukunya sudah ada, beliau terbitkan. Dan sekarang Pak Dokter, sebenarnya apa sih Pak Dokter inspirasi dari buku ini sehingga dibuat dan disebarkan ke masyarakat publik luas seperti apa? Ya pesannya adalah COVID ini belum selesai dan tidak ada lagi bahwa ini kita harus lalui bersama. Ya saya sebagai dokter kira udah ratusan ya teman sejawat yang karena panggilannya meninggal dalam tugas, belum perawat dan lain sebagainya. Dan ekonomi kita juga, kita harus kembali bangkit lagi Indonesia ya. Mari kita bantu pemerintahan itu ya, dimanapun kita berada. Jadi istilah saya itu ya pakai masker, jangan pakai PSBB lah. Maksudnya gimana Pak Dokter? Ya artinya kan jangan ketangkep pada saat razia ya, kalau sekarang PPKM gitu ya. Betul. Ya kita pakai masker keluar. Dan selalu memposisikan bahwa saya ini sebagai OTG. Saya OTG, maka saya pakai masker kan. Ya kalau ke rumah, ya itu kesepakatan di rumah kan. Ya saya buka pintu, diinspek semprot dulu, kemudian mandi. Kemudian pakai masker ini kan saya memposisikan saya takut menularkan pada orang lain, bukan terbalik Pak. Bukan saya tidak tertularkan, beda itu. Saya membuat mindset saya, mari bawa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu dalam rangka saya menganggap saya OTG. Jadi mindsetnya seperti itu Dokter? Iya. Nah tuh para konco, itu tidak ada tuh. Artinya saya baru tahu nih, saya sebagai jurnalis, saya sebagai YouTuber baru tahu kalau konsepnya malah pakai masker itu bukan karena kita takut tertular, tapi kita takut menulari para konco. Wah ini inspirasi sekali. Boleh pinjam bukunya Pak Dokter? Iya. Nah Pak Dokter, saya penasaran nih bukunya ini Pak Dokter. Di usia sekarang Pak Dokter sudah pensiun, sudah purna tugas dari sejumlah kerjaan di PNS Tangsel. Bapak masih rela berjuang demi COVID-19 di Tangsel sendiri. Apa sih sebenarnya Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kaum relawan, kaum dokter, kaum medis, dan bahkan masyarakat dunia tentang keterlibatan semua orang dalam penanganan COVID-19 ini Pak? Iya, jadi kan masing-masing pasti punya panggilannya ya. Nah saya memang dari mulai lulus kedokteran waktu itu antara dua, apakah saya mau ngambil spesialis ya atau saya mau di public health. Itu keputusan awal ya, sesuatu
keputusan hidup. Nah, akhirnya saya memutuskan saya di public health, artinya panggilan saya di kesehatan masyarakat. Nah, jadi pada saat ada pandemi ini dan COVID masuk ke Tangsel, maka itu keterpanggilan saya untuk bekerja bersama-sama dengan Ibu Wali Kota dan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Saya kira itu. Jadi siapapun saya kira pasti punya bagiannya lah ya. Siap Pak Dokter. Pak Dokter, ini buku ini harganya berapa Pak Dokter? Nah, di promosi ya? Enggak apa-apa Pak Dokter. Ini, karena ini penting para konco, karena masyarakat harus tahu dan tidak menganggap sepele COVID-19 ya Pak Dokter ya? Iya. Berapa Pak Dokter nih? Biar masyarakat juga pada tahu. Bahkan nanti para konco yang ada komen bagus tentang rumah lawan COVID di Tangsel ini, nanti akan komen di bawah ini, nanti dapat buku dari Pak Dokter ini untuk menyebarkan inspirasi kepada semua untuk penanganan COVID-19 di Indonesia Pak Dokter ya. Iya, jadi ya saya terus terang sebetulnya awalnya kan mencetak ini hanya untuk lingkungan teman-teman, tapi ya ada seperti tadi itu, beli di mana sih dan sebagainya. Memang kami sudah dibantu juga, ada websitenya. Jadi ya saya terus terang ini memang ada 2 edisi ya, edisi berwarna dan hitam putih ya. Jadi yang berwarna ini 125.000, yang hitam putih itu 85.000. Nah, itu para konco. Harganya sih nggak seberapa, tapi manfaatnya buat publik, buat masyarakat luar biasa. Ini Pak Dokter. Dan perlu sampaikan juga bahwa penjualan buku ini ada sebagian nanti kita donasikan untuk alumni Rumah Lawan COVID. Karena di Tangsel ini ada alumni. Wow, ada alumni Rumah Lawan COVID di Tangsel. Forum Rumah Lawan COVID Tangsel Selatan. Jadi mereka juga setiap hari Minggu mereka masuk ya ke zona merah, diskusi, kan mereka sebagai penyitas ya. Jadi mereka membagikan pengalamannya supaya memberi motivasi kepada yang sedang di karantina di sini atau dirawat. Nah, itu para konco, itu menarik ya para konco. Buku tentang COVID-19 tak seperjanda itu, ini ada kata-kata dari Pak Dokter ini. Menarik menurut saya nih. Untuk kalian anak cucu opung di masa depan, ini ada sedikit cerita bagaimana di tahun 2021 ini opung, medis dan para medis di seluruh dunia dibuat senam jantung dengan kedatangan tamu tak diundang bernama COVID-19. Benar tuh, tamu benar-benar datang tiba-tiba membuat masalah di Indonesia. Nah, apapun yang akan kalian dengar tentang virus ini, terlepas dari segala kontroversi dan segenap pro dan kontra, dari segala perdebatan mengenai konspirasi dan kisah nyata, ketahuilah satu hal nak, bahwa COVID tidak sebercanda itu. Dr. Suara Manulang. Itu para konco. Itu tadi inspirasi singkat dialog kita bersama Dr. Suara Manulang, otak ataupun dia yang memiliki grand design dari Rumah Lawan COVID di Tangerang Selatan ini. Pak Dokter, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan buku ini menginspirasi banyak orang. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Dokter bisa juga menginspirasi seluruh tenaga medis di Indonesia. Di usia Pak Dokter Suara Manulang ini, harusnya beliau bisa tenang, istirahat istilahnya sama anak cucu, tapi masih merelakan diri untuk menangani COVID-19 di Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Dokter atas pengabdiannya. Nah, para konco, itu tadi obrolan singkat kami dengan Dr. Suara Manulang. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share The Blangkon TV. Dan nanti akan ada buku menarik nih buat para konco, para sedulur yang memiliki komentar menarik di The Blangkon TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.